Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatin Asyifa, mahasiswa program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi mood tracker untuk monitoring kondisi emosional. Topik ini saya pilih karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memahami kondisi emosional seseorang. Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini masih berada pada tahap perancangan sistem, sehingga belum sampai pada tahap implementasi aplikasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis kebutuhan dan desain sistem. Nah, di sini ada latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi emosional seseorang dapat berubah-ubah akibat berbagai faktor seperti tekanan akademik, lingkungan sosial maupun aktivitas harian. Sebagai contoh, seorang mahasiswa bisa merasa semangat di pagi hari, namun berubah menjadi stres di siang hari karena banyaknya tugas atau deadline yang harus diselesaikan. Namun pada kenyataannya, banyak orang tidak menyadari perubahan tersebut karena tidak pernah mencatat kondisi emosionalnya. Mereka hanya merasakan, tetapi tidak pernah mendokumentasikan atau mengevaluasinya. Akibatnya, seseorang akan kesulitan dalam mengenali pola emosinya sendiri. Misalnya, kapan mereka sering merasa stres atau lelah. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya sistem yang dapat membantu memonitoring kondisi emosional secara lebih terstruktur. Dan selanjutnya ada permasalahan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. Pertama, tidak adanya pencatatan mood secara rutin sehingga pengguna tidak memiliki data terkait kondisi emosionalnya. Yang kedua, pengguna kesulitan dalam mengenali pola emosi yang terjadi secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, masih rendahnya kesadaran individu terhadap pentingnya monitoring kondisi emosional. Dan yang terakhir, belum tersedianya sistem sederhana yang mudah digunakan untuk membantu proses monitoring tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dapat kita teliti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem mood tracker berbasis mobile. Yang kedua, bagaimana sistem mencatat kondisi emosional pengguna. Dan yang ketiga, bagaimana menyajikan data mood secara informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi mood tracker yang dapat membantu pengguna dalam memonitor kondisi emosional mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendesain fitur pencatatan mood harian serta visualisasi data emosi dalam bentuk grafik. Perlu ditegaskan kembali bahwa penelitian ini hanya sampai pada tahap perancangan sistem dan belum sampai pada tahap implementasi aplikasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama ada sisi pengguna. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap kondisi emosional serta membantu dalam mengelola stres. Sebagai contoh, pengguna dapat mengetahui kapan mereka sering merasa stres dan dapat mengambil langkah untuk mengatasinya. Sedangkan dari sisi akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang sistem informasi. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka ditetapkan berbagai batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada tahap perancangan sistem dan tidak sampai pada tahap implementasi aplikasi. Sistem yang dirancang berbasis mobile dengan fitur yang masih sederhana seperti pencatatan mood, riwayat, dan grafik emosi.
Batasan ini dibuat agar peneliti lebih fokus dan sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan. Konsep mood tracker. Mood tracker merupakan sebuah sistem atau alat yang digunakan untuk mencatat kondisi emosional seseorang secara berkala. Dengan adanya mood tracker, pengguna dapat mengetahui bagaimana kondisi emosionalnya setiap hari. Sebagai contoh, pengguna dapat memilih emoji seperti senang, sedih, marah, atau lelah untuk menggambarkan perasaannya. Data yang dikumpulkan ini nantinya dapat digunakan untuk melihat pola emosi dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam 1 minggu atau 1 bulan. Contoh penggunaannya sebagai contoh penggunaan sistem. Setiap hari pengguna akan diminta untuk mengisi mood mereka. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan catatan, misalnya alasan mengapa mereka merasa sedih atau stres pada hari tersebut. Setelah beberapa hari, pengguna dapat melihat riwayat mood serta grafik yang menunjukkan perubahan emosinya. Dengan demikian, pengguna dapat lebih memahami kondisi emosionalnya secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dan observasi. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi terkait sistem informasi dan monitoring emosi. Sedangkan observasi dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dirancang. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Pada tahap analisis kebutuhan, sistem memiliki beberapa kebutuhan utama. Secara fungsional, sistem hanya dapat menginput mood harian, menyimpan data, menampilkan riwayat, serta menampilkan grafik perkembangan emosi. Sedangkan secara non-fungsional, sistem hanya mudah digunakan, memiliki tampilan yang sederhana, serta responsif saat digunakan. Analisis kebutuhan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam proses perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem, digunakan berbagai diagram untuk menggambarkan sistem yang akan dibuat. Yang pertama ada use case diagram, digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Yang kedua ada activity diagram, digunakan untuk menunjukkan alur proses penggunaan sistem. Sedangkan ERD digunakan untuk menggambarkan struktur database yang terdiri dari data pengguna dan data mood. Semua perancangan ini masih dalam bentuk desain dan belum diimplementasikan. Selanjutnya ada gambaran sistem. Sistem yang dirancang akan memiliki beberapa fitur utama seperti input mood harian, jurnal emosi, riwayat mood, serta grafik perkembangan emosi. Fitur-fitur ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memahami kondisi emosional mereka secara lebih baik. Dari sisi antarmuka, yaitu desain UI, sistem akan dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Terdapat beberapa halaman utama seperti halaman home, halaman input mood, serta halaman grafik. Tujuan dari desain ini agar pengguna merasa nyaman dan mudah dalam menggunakan sistem. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi mood tracker dapat menjadi solusi untuk membantu pengguna dalam memonitor kondisi emosionalnya. Sistem ini dirancang dengan fitur sederhana seperti input mood, riwayat, dan grafik yang dapat membantu pengguna memahami pola emosinya. Namun perlu ditegaskan bahwa penelitian ini masih berada pada tahap perancangan sistem dan belum sampai pada tahap implementasi aplikasi. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan secara terstruktur dan mudah dipakai.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.